Seperti biasanya, keluarga Kartawijaya sore ini bercengkrama di teras rumah mereka di Wilhelminastraat, Madiun Gemeente. Ayo toh Pak, tehnya segera diminum. Selagi masih hangat. Ini tanpa gula loh, seperti biasanya yang Bapak suka itu. Ya, terima kasih Bu. Teh tanpa gula itu adalah formula istimewa agar rasa tehnya benar nikmat tanpa dicemari manisnya gula. Dan yang istimewanya, ramuan teh ibu itu, daun teh alaminya itu yang gak bisa ditiru. Benar Mas Ulung, seperti buku The Aeneid by Virgil. Alah, bisa aja. Sastrawan kita ini sudah mulai dengan aksinya ini. Ya. Bapak benar-benar kagum dengan literasimu, Bungsu, tentang karya-karya sastra. Pasti itu kisah kehancuran kota Troya ya adikku. Benar Mas Ulung, dan juga awal terbentuknya kota Roma. Kisah kelam kehancuran kota Troya ini sudah diketahui banyak orang. Dan ibu saat duduk di bangku mulo sudah mengenal cerita itu. Yang menarik Bu, kota itu hancur karena ya muslihat kuda kayu. Benar sekali Pak. Di tengah lautan malam, para penggawa handal pasukan Yunani yang bersembunyi di tubuh patung kuda berukuran raksasa itu semburat keluar dan menguasai Troya dari dalam. Ya Mas Ulung, pasukan terlatih itu menyerbu kota dan membakar setiap sudut bangunan. Lalu mereka membantai prajurit Troya yang terlelap karena kelelahan dan mabuk. Bahkan Bu, Raja Priam pemimpin Troya pun terbunuh malam itu lewat urusan pedang putra Achilles Perus. Tapi kehancuran Troya tidak bisa lepas dari peran Sinon. Oh, dia itu orang Yunani yang berhasil mencuri hati masyarakat Troya ya. Benar nak, Sinonlah yang menyarankan agar kuda kayu yang sengaja ditaruh di pinggir pantai oleh pasukan Yunani itu diboyong ke pusat kota. Tibuan itu dia utarakan dengan bunga-bunga. Tak disangka malam itu Sinom berkhianat. Wih, Bapak ada saja. Di tengah kelenyapan pasukan Troya, diam-diam dia membuka kunci patung kuda tersebut. Iya Mas Sulung. Kemudian pasukan pemberani Yunani seperti Thoas, Atamas, dan Pyrrhus membuka pintu gerbang kota agar para prajurit yang berada di luar bisa dengan mudah merangsek masuk dan bergabung bersama mereka. Pengepungan Troya selama 10 tahun oleh bangsa Yunani itu terbayar lunas lewat strategi licik tersebut. Beruntung Aeneas pahlawan Troya berhasil melarikan diri. Sosok yang menjadi leluhur bangsa Romawi tersebut meninggalkan kota bersama ayah, anak istri, dan beberapa penduduk Troya yang berhasil selamat dari peperangan. Tapi dalam pelarian itu Pak, Aeneas menggendong ayahnya Anchises dan menuntun putranya Ascanius. Rombongan tersebut lalu berlayar mengarungi lautan untuk mencari tanah baru. Ya, tanah yang direstui dewa agar Aeneas mendirikan sebuah kota yang bernama Roma. Suara adzan menggema dari sebuah ponsel ketika senja di atas gedung lakon meredup. Namun tak sampai 5 detik suara itu langsung lenyap. Sang pemilik ponsel mematikannya.
keempat rekan pendidik kita, Pak Pandikunda, Pak Durmada, Pak Kanayu, dan Pak Jawika sedang bergerak mencari dokumen yang merupakan catatan keuangan perusahaan Bilung Hariman. Mereka berempat adalah perwira prajurit aktif yang menjadi penyidik di lakon. Itulah Pak Yudis. Mereka melakukan hal yang di luar prosedur untuk kepentingan pribadi mereka. Benar Pak Sindu, Bilung Hariman adalah importer daging sapi yang tertangkap tangan menyuap Hakim Pengadilan Tinggi Gledek Saka. Tepat sekali Bu Artika. Gledek Saka, Hakim Keblinger itu ditetapkan sebagai tersangka karena menerima uang $220.000 Singaraja atau setara 220 juta perak Astina. Oh, yang dia terima dari Bilung Hariman melalui sekretarisnya yang bernama Dewi Umarakti, itu bukan Pak Pramono? Ya Pak Yudis, suap itu berkaitan dengan permohonan Judicial Review Undang-Undang Impor dan Ekspor Hewan. Buku merah yang mereka temukan adalah catatan keuangan perusahaan Bilung Hariman. Di situ ditemukan catatan aliran dana ke berbagai pihak, termasuk para pejabat tinggi keprajuritan Astina. Pak Durmada dan rekan-rekannya berusaha menghilangkan jejak itu, Bu Artika. Setelah merusak barang bukti, Pak Nurmada, Pak Kanakayu, Pak Pandikunda, dan Pak Jayawikata memanipulasi keterangan saksi atas nama Kumala Putri. Iya Pak Yudis, beberapa waktu sebelumnya Kumala juga diperiksa oleh penyidik Srita Rinjani. dan itu berita acara pemeriksaan itu juga telah menjadi bagian penyidikan kasus tersebut loh. Benar Bu Artika. Kepada Srita Rinjani, Kumala menjelaskan 68 transaksi dalam buku bank yang dirusak tersebut. Meskipun sudah berbuat ulah, keempat penyidik lakon yaitu Pandikunda, Durmada, Kanakayu, dan Jayawikata tak merasa bersalah sedikit pun. Mereka tetap tenang karena sudah mendapat restu dari pimpinan sebelum memanipulasi berita acara pemeriksaan. Sepertinya Pak Sindu terlihat geram setelah bertemu Pak Bima yang baru selesai memeriksa tersangka di lantai 3 ini. Ini pelanggaran berat, harus segera dilaporkan ke pengawas dalam. Tenang Pak Sindu, jangan terlalu emosi. Ada apa sebenarnya yang terjadi? Saya tahu yang terjadi, Bu Artika. Rekan pendidik kita, Srita Rinjani, itu telah menceritakan perihal rusaknya barang bukti kasus Bilung Hariman dan manipulasi berita acara pemeriksaan Kumala Putri kepada Pak Sindu. Dan semua itu berdasarkan rekaman kamera pengawas di ruang kolaborasi. Bu Artika dan Pak Pramono. Perusakan barang bukti dan juga manipulasi BAP ini sudah keterlaluan. Sepanjang sejarah baru kali ini aku mendengar hal itu terjadi di lakon. Saya tahu. Nanti saya minta Bu Srita Rinjani lapor ke pengawas. Tapi kalau kita lapor ke pengawas abdi dalam, pasti para prajurit itu tidak akan tinggal diam. Kita tidak akan diam membiarkan perusakan barang bukti dan manipulasi BAP, tapi kita harus mencari jalan yang lain yang lebih aman dan tidak berisiko. Kita juga sebenarnya tidak membenci para prajurit itu, tapi mereka lah yang selalu membuat masalah. Benar Pak Sindu,
Prajurit ibarat kakak kandung lakon, sebab mayoritas penyidik tetap di lakon berasal dari sana. Namun Bu Artika, layaknya kakak dan adik, keduanya sering tidak akur. Betul Pak Pramono. Masuknya anggota prajurit aktif selalu menimbulkan riak di dalamnya. Mereka sering geger. Terutama di kalangan para penyidik itulah yang menyebabkan gap atau jarak antara abdi dalam dan juga penyidik prajurit. 6 tahun lalu jadi awal lahirnya kubu-kubu itu. 22 penyelidik prajurit mengundurkan diri dari institusi asalnya. Mereka bedol desa, memilih bertahan di lembaga anti korupsi negara lakon. Pak Sindu salah satunya, juga Pak Yudis, Pak Bima, dan Pak Arjuna ikut keluar dari keprajuritan. Pilihan itu sebenarnya tidak menguntungkan bagi kami, terutama dari segi finansial. Gaji kami terjun bebas seperti roller coaster. Saat berstatus prajurit, kami mendapatkan gaji double. Baik itu dari lakon ataupun dari prajurit juga dapat. Otomatis ketika kami memutuskan pensiun, kami hanya mengandalkan pemasukan dari lakon. Juga soal karir Pak Sindu. Prajurit bisa menikmati fasilitas pendidikan dari institusinya, sekolah, staf, dan pimpinan prajurit, sedangkan penyidik abdi dalam maksud saya tidak memperoleh kesempatan itu. Singkat cerita, intrik pengkhianatan dalam tubuh lakon menggelinding laksana bola salju. Kuda Troya menjadi tunggangan yang empuk bagi mereka yang memiliki niat licik untuk berkhianat, baik secara halus maupun terang-terangan. Namun, Sindu sosok tegar berintegritas mencoba bertahan dalam mengarungi dunianya di lakon. Nah, kalian sadar bagaimana mengelola kuda Troya? Ah, Bapak ini. Untuk urusan membuat nasi goreng, tidak perlulah jurus kuda Troya kita terapkan. Mantap itu Mas Ulung. Ayo kita buat nasi goreng resep ibu tanpa jurus kuda Troya. Oke lah yang membuat kalian kan? Nah sekarang ibu tinggal menikmati hasilnya. Sama-sama bergak dong, kita semua nikmati bareng. Mas Ulung. Kas